Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki dalam sesi yang kedua, yaitu kajian ilmiah menyambut dengan cinta kepada Nabi. Ialah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun azimun alaika wa haqquhu aqdamu huquqi ba'da haqqillah. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh Nabi rahmat Allah dan sejahtera di atasnya. Bagi Nabi itu ada hak yang agung yang besar mereka di atas engkau. Jadi terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak-hak yang sangat besar, yang sangat agung kepada kita selaku umatnya. Wahabuhu dan bermulaha Nabi a'zamul huquqi, lebih besar daripada segala hak setelah hak Allah. Setelah hak Allah, yang paling besar kita jaga hak tidak lain, tidak bukan melainkan hak Nabi. Pertama, wajib kita jaga hak Allah. Yang kedua adalah hak bagi baginda Rasulullah. Wal adabu ma'ahu, dan bermula adab beserta Nabi itu lebih kuat menjaga adab. Karena memang dalam Islam telah diatur semuanya punya adab ataupun tata keramanya, sampai hal yang paling kecil, kita masukin WC, tidur, bangun tidur, dalam Islam semuanya ada adabnya. Adab makan, adab minum, bagaimana adab dikala kita makan ataupun minum. Selagi kita makan, kita minum, ada baiknya kita duduk, jangan lagi jalan. Sambil berjalan kita makan, kita minum, itu tidak punya adab. Kita baca doa, doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana. Salah doa. Oke, doa lain. Allahumma laka sujud. Dan makan, ada minum. Setelah makan, alhamdulillahilladzi atmana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian ada doa-doa yang lain, doa supaya jangan kena racun. Wal yatalattaf wa la yusranna bikum ahada. Itu doa anti racun, amalkan. Wal yatalattaf wa la yusranna bikum ahada. Insyaallah kalau ada racun di makanan, kita akan selamat dengan pertolongan Allah. Dan
semuanya punya adab. Adab dengan orang tua, adab dengan guru, adab guru terhadap muridnya. Nah, maka dalam Islam al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Nah, adab nomor 1, ilmu nomor 2. Nah, siapa lebih duluan nomor 1 dengan nomor 2? Lebih duluan nomor 1, lebih awal nomor 1. Lebih 1 baru 2, lebih baru 2, 1, 2. Adab yang nomor 1, ilmu nomor 2. Ya, berarti tidak ada ilmu kalau tidak ada. Artinya tidak ada keberkahan ilmunya bila kita tidak barengi dengan keadaban dan adab. Maka kata Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Nah, jadi dalam Islam lebih mengutamakan adab ketimbang dengan ilmu. Nah, bahkan ada sebahagian kitab lebih duluan menjelaskan, mengklarifikasikan tentang adab ketimbang dengan ilmu. Ini bertanda adab lebih penting karena posisinya pada uraian urutan pertama. Jadi dalam Islam ini lebih penting adab daripada ilmu. Maka kalau kita tidak pakai adab, tidak punya adab, ilmu yang kita miliki tidak barakah, bahkan tidak manfaat sama sekali. Walaupun ada manfaatnya sangat minim, sangat sedikit. Maka coba kita aplikasikan adab kita dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu yang kita miliki, walaupun ilmu sedikit, tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita jaga. Bagaimana kita baca sejarah-sejarah orang-orang dahulu, bahkan orang-orang belajar masa dulu, masa tempo dulu, di mana orang-orang dulu sangat barakah ilmunya. Di samping ilmunya tinggi, sekaligus diberi keberkahan oleh Allah karena sangat bagus menjaga tata keramanya, adabnya. Adab yang pertama dengan gurunya, dengan orang tuanya. Maka ilmu banyak, keberkahan pun sangat, yaitu sangat banyak, sangat memuaskan. Maka hari ini kadang-kadang kita terlalu jauh meninggalkan tata krama ataupun adab sebagaimana yang telah yaitu dipesankan oleh Rasulullah. Maka ilmu kita hari ini walaupun kadang-kadang tinggi, banyak, tapi nilai keberkahan sangat sedikit. Sebabnya karena tidak menghormati guru,
ataupun tidak kita jaga adab atau akhlak. Nah, maka oleh karena demikian, ya adab yang nomor satu yang lebih penting adab peserta Nabi, itu yang lebih kuat dan yang lebih aujabuha, yang paling wajib kita menjaganya. Bukan sunat, bukan harus, wajib kita jaga adab peserta Nabi. Fawalladzi ata bidinil Islam, maka dianya Nabi yang mendatangkan dengan agama Islam. Ya, jadi yang membawakan Islam. Kenapa kita harus jaga adab baik-baik dengan Nabi? Karena Nabilah ata bidinil Islam, yang mendatangkan Islam. Ya, walaupun secara hakikatnya, hakikatnya yang memiliki Islam adalah Allah. Ya, cuma Rasulullah sebagai perantara, wasilah untuk menyampaikan agama Islam kepada kita selaku umatnya. Walau tidak ada Nabi, Allah sanggup juga mendatangkan Islam, mengembangkan Islam di tengah-tengah kita. Kenapa juga harus Allah memakai perantaraan Nabi? Alasan yang pertama, supaya kita menjadi agar menjadi hujah di hari akhirat kelak, menjadi hujah. Bagaimana maksud menjadi hujah? Kalau nanti di akhirat, kadang-kadang kita selaku hambanya danyo hamba sangat akhirat, danyo oleh Allah, dilontarkan pertanyaan oleh Allah, kenapa kamu tidak ibadah, tidak beriman, tidak taat, tidak beribadah kepadaku masa lalunya? Mungkin kita jawab karena tidak punya ilmu, tidak ada yang menyampaikan. Maka dipanggillah para nabi, para rasul. Maka dengan rasulnya itu tanya oleh Allah, apakah wahai para nabiku, rasulku, adakah engkau sampaikan syariat? Ada ya Allah. Selalu saya dakwahkan, sampaikan. Kenapa juga hamba ini dia bilang tidak ada ilmu, tidak mengetahui. Itulah tujuan Allah mengutuskan Nabi agar menjadi hujah di hari kiamat ataupun menjadi bukti. Bukan Allah tidak sanggup mengembangkan Islam. Walau tidak ada Rasul, Nabi sanggup. Cuma alasannya mendatangkan Islam lewat tangan-tangan Nabi agar menjadi hujah nanti di akhirat. Dan supaya bisa kita ambil contoh teladan dalam pemerintahan, harus ada manajemen,
Manajemen artinya kita dalam memperjuangkan agama, memperjuangkan sebuah negara, tidak sanggup kita memperjuangkan sendiri, perlu kepada yang lain. Itulah memberi sebuah gambaran oleh Allah, di mana kita dalam mengelolakan ataupun dalam memperjuangkan sebuah kebenaran perlu kepada orang yang lain. Tidak mungkin berdiri sendiri. Qiyam bi nafsi hanya milik Allah. Kita butuh kepada orang yang lain. Yang berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada kita hanya Allah. Sementara kita memerlukan kepada orang yang lain. Itu sebagai tanda tenaga kita terbatas. Pikiran kita tidak begitu sempurna, punya kekurangan, maka bisa dilengkapi oleh orang-orang yang lain, bisa dibantu oleh orang-orang yang lain. Maka dalam hidup ini kita makhluk dinamakan makhluk sosial. Kita dikatakan dengan makhluk sosial, bukan bentuk privat. Kita makhluk sosial, perlu kepada orang yang lain. Untuk berhasil sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah kesuksesan, apakah dalam bidang ilmu agama, ilmu sangat perlu kepada pikiran-pikiran, tenaga-tenaga orang lain. Bahkan untuk berlangsung hidup kita juga perlu kepada orang lain. Perlu kepada orang tua, perlu kepada ibu bapak. Setelah dilahirkan, setelah dijaga, setelah dibina oleh orang tua, setelah kita remaja, lalu diantarkan kepada guru, baik guru agama maupun guru umum. Itu sebagai bukti dalam hidup ini sangat perlu kepada orang lain. Maka dalam hal ini berkewajiban kepada kita menjaga hak masing-masing. Ada hak orang tua, ada hak orang guru. Harus kita berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada guru. Kita harus membesarkan, menghormati orang tua ataupun orang tua rohani. Karena inilah Allah mewajibkan kita yang pertama menghormati Rasul, menjaga adab dengan Nabi. Kenapa? Karena agama ini datang yang pertama dari Nabi, kemudian baru dari waris-warisnya Nabi, ulama-ulama, sampai kepada kita. Jadi maka dalam Islam ini sangat dituntunkan kepada kita, yaitu umatnya, untuk menjaga hak Nabi, karena telah banyak jasa kepada kita. Yang pertama, mendatangkan Islam. Engkau kenal akan Tuhan engkau, dengan perantaraan Nabi engkau kenal Tuhan. Wafarakta, dengan Nabi kita bisa membedakan antara halal dan haram. Dengan kedatangan baginda Rasul, kita bisa membedakan mana halal dan haram. Sebelum datang Nabi,
ke dunia ini disilahkan dengan zaman jahiliyah, di mana masa jahiliyah orang masih jahil, orang tidak kenal Allah, orang tidak mengenal yang namanya halal dan haram. Yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal. Itu sebelum datangnya Nabi. Setelah datang baginda Rasulullah, maka baru kita kenal mana halal, mana haram, mana hak kita, mana hak orang lain. Itu semuanya berkat yaitu ilmu ataupun perjuangan bagi baginda Rasulullah. Wa innaka la taqdiru, dan bahwa sungguh engkau tidak engkau sanggupin bahwa engkau balas akannya Nabi selama-lama. Untuk kita balas jasa baik Nabi mungkin la taqdiru, tidak sanggup kita balas semaksimal mungkin. Betapa besarnya jasa Nabi, jikalau kita balasnya la taqdiru, sungguh tidak sanggup. Maka oleh karena demikian, maka wajib di atas engkau bahwa engkau cinta akan Nabi, ghayat al-mahabbah, akan sehabis-habis cinta. Untuk membalas budi Nabi, jasa baik Nabi, tidak seorang manusia pun yang sanggup membalasnya. Maka oleh karena demikian, wajib di atas engkau cinta akan Nabi, akan ghayat al-mahabbah, sehabis-habis cinta. Dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak pernah beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih cinta kepada seorang kamu min walidihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wa nasi, manusia sekalian. Ini sebagai memberi balasan, membalas balasan baik. Cuma harapan, adapun anjuran Allah kepada kita, wajib kita mencintai Nabi. Bahkan ada satu referensi yaitu hadis, la yu'minu ahadukum, tidak cinta seorang kamu sehingga adalah aku lebih cinta kepada seorang kamu daripada anaknya. Bagaimana sifat emosional kita, rasa cinta kita. Memang yang namanya anak kita, orang tua sangat mencintai sebagai darah daging kita. Tidak ada seorang tua pun yang tidak mencintai seorang anaknya. Wa waladihi, juga kita selaku anak pun sangat mencintai kepada walidih, kepada orang tua. Karena dengan berkat orang tua lah kita hari ini bisa membuat bahagia. Maka kita selaku anak tentu saja cinta kepada orang tua. Wan nasi ajmain, dan juga kita cinta kepada sekalian manusia. Tapi menurut versi hadis Rasulullah, kita belum beriman kepada Allah bila kita tidak cinta Nabi melebihi daripada kita cinta anak, orang tua, dan manusia sekalian. Artinya kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, lebih cinta kita bila dibandingkan dengan cinta kepada anak, orang tua, bahkan kepada sekalian manusia.
Berarti cinta kepada Nabi nomor wahid, nomor pertama. Ya, cinta kepada Rasul. Ya, yang pertama sekali yang wajib kita cinta kepada Nabi lebih daripada cinta anak, lebih daripada cinta orang tua, bahkan manusia. Ya, artinya, jadi kita berikan rasa cinta kasih sayang kepada Nabi melebihi daripada orang-orang yang lain, bahkan kepada orang tua kita pun, bahkan kepada seluruh manusia lebih cinta kita kepada Nabi. Maka cukuplah di sini sebagai pelajaran yang pertama, yaitu cinta kita kepada Nabi, sekaligus kita jaga adab dengan Nabi. Mudah-mudahan kita dengan cinta kepada Nabi, Allah pun akan mencintai kepada Nabi. Sekarang kita tutup dengan berselawat. Semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.